Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Duartanto, saya dari kelas 12.1 di nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan analisis perwatakan tokoh dari novel Hello Cielo. Yang pertama, sinopsis, yaitu sinopsis dari buku ini adalah yang pertama ada dua tokoh, yaitu Helga. Di sini Helga ini di sinopsisnya diceritakan Helga ini putus cinta atau kegagalan dalam cinta, dan dia sudah merasa cukup untuk tidak mengulanginya semua itu lagi dari awal. Terutama yang kedua yaitu tokoh Celo. Celo ini di sinopsis diceritakan sebagai cowok yang playboy dan disebut juga buaya. Nah, awalnya juga di sinopsis ini diceritain kalau bahwa di novel ini sebenarnya Celo itu awalnya berniat mendekati Una, yaitu temannya si Helga. Tapi lama-kelamaan dia memiliki ketertarikan kepada Helga. Nah, yang kedua yaitu temanya berupa romansa dua orang sejoli. Alur dalam novel ini adalah maju, yaitu lanjut ke penokohnya, analisis penokohannya. Yang pertama, Celo. Celo terkenal dengan sebutan womanizer karena sering memberikan harapan palsu kepada perempuan-perempuan yang pernah diajak bicara. Padahal nyatanya ia menjadi womanizer karena memaksakan dirinya. Selain itu, ia sendiri tidak pernah berniat memberikan harapan palsu. Karena Celo sendiri hanya ingin berteman dan dengan perempuan yang diajak bicara. Di sini yaitu ada berupa bukti, yaitu setiap gue yang punya ketertarikan beneran ke perempuan, gue selalu dianggap cuman main-main. Katanya gue playboy, padahal gue belum jadi playboy. Dulu gue belum jadi playboy, masih label dari orang-orang aja yang awalnya cuman jadiin candaan. Terus setelahnya gue ngerasa buat apa gue dapat ruginya doang. Sekalian aja gue jadi orang yang selalu mereka sebut. Nggak semua cewek yang gue ajak ngobrol emang pengen gue deketin romantically. Karena kadang gue juga cuman pengen temenan aja, tapi dianya malah kebawa perasaan. Bukti ini ada di halaman 63. Walaupun begitu, Celo termasuk tokoh protagonis karena orangnya bisa mendengarkan cerita orang lain dan juga memperdulikan Helga. Bukti ini tertera pada halaman 139 sampai 140. Dengan bukti dialog. Celo, kenapa lu cemberut? Helga, kesel gue ditipu all shop. Celo, hahaha, serius? Terdengar suara tawa yang cukup kencang berasal dari bangku pojok paling belakang. Helga menoleh dan mendapati Celo sedang mentertawakannya. Ia bahkan melihat Helga saat tertawa dan menunjukkan bahwa ia memang sedang mengejeknya. Helga menarik napasnya kesal. Gak usah ngeledek, Celo. Kemarin lu bilang toh jago belanja online, sekarang malah ketipu. Helga terdiam. Celo pun, haha, beli apa sih emang? Helga menjawab, scrunchie, just tip sih, makanya ketipu. Just tip, kenapa nggak beli sendiri? Helga, males ke mall beli scrunchie doang, kayaknya nggak ada kerjaan. Celo pun menjawab, ayo gue temenin sekalian mau ke supermarket. Dan yaitu penokohan yang kedua, yaitu Helga.
Helga merupakan tokoh yang ia merupakan seorang gadis yang ceria dan selalu menomorsatukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Di balik keceriaan ini ternyata ada banyak hal sekali yang berusaha ia sembunyikan. Salah satunya perasaan sakit hati sehingga selalu merasa kurang percaya diri yang sedikit banyaknya ditimbulkan karena keluarganya sendiri, terutama mamanya. Bukti dari perkataan mamanya yaitu dia tuh emang kebiasaan pakai baju kayak pemalas. Kelihatan kan emang suka malas-malasan di rumah. Bukti ini terdapat di halaman 20. Walaupun begitu, Helga tetap sayang kepada mamanya dan terus menjadi pribadi yang menyebar energi positif tanpa memperdulikan kejadian pilu yang menimpanya. Menurut saya, sudah jelas terlihat bahwa tokoh Helga termaksud ke dalam tokoh protagonis. Selain peristiwa di atas, ada bukti pendukung yaitu seluruh dunia bisa tahu gue marah, tapi bukan berarti seluruh dunia harus memaklumi kemarahan gue. Seluruh dunia juga bisa tahu gue marah, tapi bukan berarti gue bisa seenaknya proyeksiin amarah gue ke orang yang gak seharusnya. Karena di dunia ini yang punya hati dan perasaan bukan cuman gue. Lanjut ke penokohan yang ketiga, yaitu Reza. Reza ini merupakan tokoh antagonis karena ia sebelumnya pacar dari Helga, tetapi ia selingkuh oleh Naura. Buktinya yaitu terdapat di halaman 154, yaitu benar berkaitan dengan Reza, tapi yang mereka lihat bukan Reza melainkan pacarannya. Perempuan di masa lalu Reza yang Helga katakan kembali berhubungan lagi 1 hari sebelum Helga dan Reza putus. Itu dia perempuannya, Meura Azura. Celo juga tahu Meura karena Reza paling sering membanggakan Meura di depan teman-temannya. Bahkan Celo tahu Helga dijadikan pelampiasan oleh Reza karena Reza masih menaruh hati pada Meura setelah mereka putus. Semua tentang itu sering diceritakan oleh Reza sejak lama, dan fakta itu sedikit banyak membuat Celo terkejut karena mereka harus bertemu ketika ada dia di sini. Pembentukan watak tokoh. Helga. Analitik. Helga mengedikkan bahu sembari mengaduk es vanilla latte dengan whipped cream yang baru saja dibeli. Wajahnya terlihat pasrah dan enggan marah. Lelah dibuktikan terlampir dalam halaman 6. Penjelasan. Penulis menggambarkan hal dengan detail mimik wajah dan situasi terdapat di teks novel. Yang dramatik yaitu gak salah kelas yang membuat berteriak kencang dan spontan menoleh. Helga mengumpat dan belalakan matanya saat melihat Celo berdiri dengan gak salah kelas yang membuat berteriak kencang dan spontan menoleh. Helga mengumpat dan membalakan matanya saat melalui Celo berdiri dengan posisi agak merunduk di belakangnya. Sialan. Dibuktikan teks tersebut dalam halaman 63. Penjelasan. Penulis ini menggambarkan sosok Helga yang sedang emosi dengan cara penyampaian dialog seperti kita marah. 2. Celo analitik. Setiap gue punya ketertarikan beneran ke perempuan, gue selalu dianggap cuma main-main. Katanya gue playboy, padahal dulunya gue belum jadi playboy. Masih label dari orang-orang aja, awalnya cuma jadi candaan. Teks tersebut ada pada halaman 63. Dramatik.
yaitu kenapa emang gue cuman fallback yang cantik doang, terus menurut lo gue jelek gitu? Tanya Helga dengan ekspresi nggak nyantai. Celo pun tidak menjawab dan malah tersenyum jahil. Ia mengambil ponselnya dari kantung celana dan tak sama sekali mengalihkan tatapan dari wajah Helga, sengaja agar Helga semakin malu. Dipegangnya ponsel itu di tangan dan membukanya di hadapan Helga. Ia mengarahkan layarnya ke ponselnya tepat pada depan mata. Dipegang gadis itu di depan mata gadis itu agar ia bisa melihat apa yang Celo lakukan dengan ponselnya. Celo membuka aplikasi Instagram, kemudian mengetik username Seraf Helga, Instagram milik Helga, dan membuka profil. Kemudian memencet tombol follow sehingga Helga melihat itu mengangkat kedua alisnya bingung dan melirik si empunya ponsel. Kan gue bilang cuma fallback yang cantik doang, ujar Celo tersenyum miring saat masih melihat ponselnya. Ya lu termasuk lah. Kemudian membalas tatapan Helga dengan wajah isengnya. Teks ini terdapat pada halaman 63 sampai 64. Yang ketujuh yaitu setting atau latar. Yang pertama suasana. Suasana ini dibuktikan di halaman 14, yaitu pembawa acara menutup seminar dengan baik dan yang disambut oleh tepukan tangan yang meriah. Yang kedua yaitu waktu. Waktu ini dibuktikan pada halaman pertama, yaitu Jakarta 2020. Kemarin Helga sudah sampai titik mengambil keputusan terakhir dengan segala resiko yang akan terjadi setelahnya. Dan ada pula bukti lain, yaitu di halaman 18, pukul 19.30 WIB, Helga diantar lebih dulu oleh Leo saat di dalam mobilnya. Masih ada Una yang rumahnya lebih dekat dengan yang mengantar. Kalau Keiza, dia sudah dijemput pacarnya tadi. Thanks Leon DJ. Serunya sambil melambaikan tangan dengan tawa sisa candaan mereka di mobil barusan. Dibuktikan di halaman 18. Sejak tadi malam, dan bukti lain lagi, sejak tadi malam, Celo masih memikirkan Helga yang tiba-tiba menghilang dalam panggilan video. Itu pun tanpa ucapan penutup. Perempuan itu bahkan tidak sama sekali mengirimkan pesan teks setelahnya, seakan-akan benar-benar menghilang di telan bumi. Hal ini dibuktikan pada halaman 83. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat ini berada di stasiun kereta. Dibuktikan di halaman 23. Yaitu Helga memilih pergi naik kereta MRT. Alasannya karena dia merasa tenang melihat pemandangan ibu kota saat kereta berada di atas jalanan. Terlebih suasana kereta MRT tak seramai kereta komuter lain. Bahkan memang tidak pernah ramai. Kita bisa saja duduk di kursi biru itu tanpa berdesak-desakan dengan penumpang lain, atau berdiri dekat pintu sambil menyaksikan pemandangan kota tanpa terdorong kerumunan kereta yang melaju cepat membawa Helga sebagai penumpang itu akhirnya sampai ke pemberitahuan terakhir di mana Helga akan turun. Yang kedua yaitu latar tempat yang kedua yaitu ruang makan. Dibuktikan pada halaman 60. Ruang makan yang diduduki 4 orang itu terdengar bising. Suara piring Helga, kedua orang tuanya, dan adiknya yang sudah memakai seragam menikmati perjamuan sarapan pagi sebelum akhirnya akan berangkat ke tujuan mereka masing-masing. Yang latar tempat ketiga yaitu kampus. Hal ini dibuktikan dalam halaman 24. Ia
Ia lalu berjalan menuju lobi kampus cepat-cepat sambil memakai parfum untuk menghilangkan bau matahari. Helga benar-benar butuh udara dingin secepatnya. Sudah tidak tahan dibakar sinar matahari. Selanjutnya, latar selanjutnya, masih melanjutkan yang tadi. Yaitu sore menjelang malam, setelah membantu Celo belanja bulanan yang sebenarnya tidak begitu membantu karena Helga juga tidak tahu banyak dan menemani Helga membeli kunciran rambut yang kemarin ditipu oleh suatu jasa titipan di internet. Mereka memutuskan untuk makan malam di salah satu restoran. Itu latar tempat keempat, yaitu restoran dan mall. Dibuktikan di halaman 153. Yang kedelapan, amanat dalam novel ini yaitu nilai-nilai moral tersebut mengacu pada permasalahan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang seperti merasa kurangnya percaya diri, terus selalu menyalahkan diri sendiri, mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri, sampai permasalahan dibanding-bandingkan dan direndahkan oleh orang lain. Salah satu pesan moralnya seperti ini, yaitu nomor 1 disatuin orang lain di atas diri sendiri, cuma nyambut cikal bakal luka. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.